Guys, Top Speaker sini. Kali ini saya akan bersaksi mengenai sebuah lagu pujian yang sangat powerful dan penuh kuasa dan telah banyak melakukan mujizat dalam kehidupan saya. Sebenarnya kesaksian ini sudah lebih dari 5 atau 6 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin saya agak lupa detailnya begitu. Namun yang saya ingat adalah bahwa lagu pujian ini sangat berkuasa pada saya sejak saat itu begitu. Jadi pada waktu itu saya ingin memulai sebuah bisnis ya, usaha peternakan ayam, karena ada dari pabrik Pokpan mengajak kemitraan dengan saya begitu. Jadi mereka menyediakan bibitnya dan juga tempat penjualannya begitu kan. Saya hanya menyediakan kandang begitu, kandang yang sesuai dengan standar pabrik begitu. Lalu setelah kami hitung-hitung, saya diharuskan membuat kandang dengan standar pabrik dengan perincian biaya lebih kurang 40 juta begitu. Nah, jadi pada waktu itu saya membutuhkan modal sekitar 40 juta dan itu diberikan tenggat waktu sekian minggu begitu. Jikalau modalnya belum dapat, maka kemitraan itu akan dialihkan pada yang lain gitu. Karena pada waktu itu peminatnya sangat banyak begitu. Nah, lalu kami mencoba menawarkan tanah begitu kan, dan tanah ini agak luas begitu kan. Namun kami tawarkan pada waktu itu sekitar 60 juta begitu kan. Dan kami berpikir kalaupun ada yang menawar, matinya dia 40 juta lah gitu, biar bisa gitu kan mengikuti program kemitraan dari pabrik tadi gitu. Namun ternyata pada waktu lagi krisis ekonomi ya, semua keuangan orang begitu sulit begitu. Siapapun yang kami anggap pada waktu itu memiliki uang begitu kami tawarkan, ternyata mereka juga mengalami kesulitan yang sama gitu. Dan beberapa orang yang dulunya berminat pada tanah itu kami coba tawarkan, ternyata mereka juga, walaupun mereka sangat berminat, ternyata mereka lagi tidak punya uang begitu. Jadi benar-benar seret sekali pada waktu ekonomi begitu. Dan kami mulai frustasi ya, saya mulai frustasi begitu kan. Lalu kami coba menawarkan kepada seseorang yang kami tahu sudah lama berminat pada tanah itu begitu kan, dan dia kami anggap adalah orang yang lumayan lah begitu. Lalu setelah kami coba tawarkan tanah itu pada dia, ternyata dia hanya menyanggupi 30 juta begitu. Lalu kami bilang, aduh kalau 30 juta itu belum bisa gitu, kami mohon 40 juta lah paling tidak gitu kan. Lalu dia bilang, wah saya enggak, saat ini saya benar-benar nggak punya uang gitu, tapi kalau mau 30 juta saya ambil, dia bilang begitu kan. Akhirnya transaksi itu gagal ya, karena tidak mencukupi begitu. Lalu ketika itu saudara, saya sangat frustasi sekali gitu, karena waktunya, tenggat waktu yang kami buat itu dengan pihak pabrik itu semakin sempit, semakin dekat begitu. Nah, di tengah-tengah kesedihan saya itu saudara, di dalam kamar ya, sebuah lagu ini menyeruak di dalam hati saya gitu. Dia terngiang-ngiang dalam hati saya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Sebab pada waktu itu tidak ada lagi manusia yang bisa menolong saya. Karena semua orang yang saya anggap selama ini bisa saya andalkan, bisa saya harapkan, ternyata mereka tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata manusia itu sangat mengecewakan. Lalu saya tidak punya lagi ya orang yang bisa saya andalkan. Jadi saya benar-benar frustasi, saya benar-benar sendirian di dalam keputusasaan itu. Hati saya menjerit kepada Tuhan, Tuhan Engkaulah pengharapanku. Dan saudara, lagu itu sangat hidup sekali pada waktu itu di jiwa saya. Dan saya kembali menyanyikan lagu itu dengan penuh kesedihan, dengan penuh seluruh hati jiwa raga saya bernyanyi, hidup bersama lagu itu saudara. Dan besoknya saudara, siang-siang ya, ada seseorang datang mencari kami gitu. Lalu dia
sangat mengejutkan, saudara. Dia menawar tanah ini, ya. Dan herannya lagi, saudara, kami tidak tahu dari mana orang itu berasal, begitu. Tidak tahu dari mana dia mengetahui informasi itu, gitu. Dan dia bukan orang yang dekat dengan kami, gitu. Dan dia datang mencari kami dan dia meminta untuk membeli tanah itu. Dan harga yang dia tawarkan adalah 80 juta. Wow. Kami semua kaget, 80 juta gitu. Itu melampaui ekspektasi kami gitu. Lalu ketika kami mulai menjajaki itu, ya, kita mulai oke, kan, sedang masih dalam tahap penjajakan begitu kan. Sore harinya, saudara, lebih sorenya lagi, datang satu orang lagi. Bayangkan, jadi dalam satu hari itu ada 2 datang pembeli yang kami tidak ketahui siapa orangnya gitu. Dan dari mana mereka mengetahui informasi ini? Dalam satu hari ada datang 2 orang mencari kami. Padahal awalnya kami kesulitan menawarkan ke sana kemari gitu. Lalu pembelian kedua ini sorenya datang dan dia berkata, boleh nggak saya beli tanahnya? Dia bilang begitu. Dan harga yang ditawarkan pada waktu itu adalah 90 juta. Wow, itu benar-benar membuat kami geleng-geleng kepala pada waktu itu. Luar biasa begitu. Pembeli datang sekali 2 dalam satu hari. Orang yang tidak kami kenal gitu. Dan harga yang mereka tawarkan jauh melampaui dari yang kami harapkan begitu, dari yang kami pikirkan begitu. Akhirnya kami memilih yang 90 juta tadi begitu kan. Lalu demikian akhirnya saya memiliki modal itu ya, untuk memulai usaha itu. Walaupun pada akhirnya bisnis itu bangkrut gitu kan, karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemilik pabrik itu, karena mereka akhirnya menarik diri begitu karena sudah terlanjur ini gitu kan, ada kemitraan dengan yang lain begitu. Karena pastinya udah agak lama gitu. Tapi yang saya ceritakan adalah bagaimana dahsyatnya pujian ini, saudara. Lagu ini sangat penuh kuasa. Dan lagu ini juga berkali-kali, saudara, itu ada beberapa kali mujizat yang lain ya pernah saya alami dengan mengangkat lagu ini, saudara. Lagu ini sangat penuh kuasa sekali gitu. Dan ketika kita berada di situasi di mana dunia ini sedang ditenggelamkan oleh iblis, ingin ditelan oleh iblis, saya mengajak para member-member Garda untuk selalu menyanyikan lagu ini, sebab lagu ini adalah lagu yang sangat penuh kuasa begitu. Jadi ketika saya memiliki pergumulan itu, hati saya berkata, Tuhan kaulah pengharapanku. Dan ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, mujizatnya diwujudkan, maka hati saya bergembira dan berteriak, mulutku penuh dengan pujian. So, lagu ini adalah lagu yang penuh kuasa. Mari kita nyanyikan untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan berkuasa di dalam puji-pujian.